Halo, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Joli Turangan. Topik kita kali ini tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Adapun tujuan pembelajaran topik ini adalah bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Topik kewajiban dan hak negara dan warga negara dibagi dalam 5 subbahasan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Kedua, alasan diperlukannya harmoni kewajiban hak dan negara. Ketiga, sumber historis sosiologis politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan yang kelima, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kita mulai dengan bahasan yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu kala, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dengan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa bantahan sebagai bentuk penghambaan total. Keadaan yang sama berlangsung dan berlanjut tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun pendudukan Jepang yang relatif singkat. Namun demikian, dalam catatan sejarah kita mengetahui bahwa perlawanan di seluruh Indonesia terjadi. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansih semata. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena mau memperjuangkan hak-hak dasar hidup yang kita namakan hak-hak pribumi yang dirampas dan dijajah oleh para imperialis. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Dan bagaimana hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh
yang berkepentingan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Atas dasar pemikiran tersebut, maka jika hanya menekankan pada hak dan mengabaikan kewajiban, maka akan melahirkan persoalan-persoalan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara dapat terlihat sebagai contoh dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik adalah hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikuti warga negara dan menjadi kewajiban bagi warga negara untuk memenuhinya dan mentaatinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, sebagaimana termaktub dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara saat ini, bahkan sampai 80% dari total 2.000-an triliun. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Saat ini kita masuk pada substansi yang kedua. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Pada uraian di atas, Anda telah memperoleh pemahaman bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praktis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan memperoleh hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal, karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak dan menuntut hak-hak mereka. Pada saat hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya, maka terjadilah perlawanan kaum tertindas di mana-mana menuntut hak-hak yang dirampas.
Sejak itulah konsep hak mulai mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Dewasa ini, kita menyaksikan fenomena A yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan, namun pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah. Pada kedua kenyataan itu, nampaklah bagi kita bahwa harmoni kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia merupakan sebuah kebutuhan bagi sebuah bangsa yang ingin menjadi kuat. Subbahasan yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sejarah hak warga negara dan kewajiban negara tidak bisa terlepas dari sejarah perjuangan menegakkan hak asasi manusia yang terjadi di dunia barat. Ada 3 peristiwa penting di dunia barat berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang pertama, peristiwa Magna Carta. Kedua, Revolusi Amerika. Dan yang ketiga, Revolusi Prancis. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau kita kenal dengan 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt, yaitu kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech, kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want, dan kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Perjuangan hak asasi manusia mencapai puncaknya dengan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB. Di sisi yang lain, pada tahun 1997 lahirlah Interaction Council merencanakan suatu naskah yang berjudul Universal Declaration of Human Responsibility atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcolm Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hasan Hanafi yang bekerja selama 10 tahun sejak bulan Maret 1987. Mengapa muncul deklarasi ini? Deklarasi ini diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedang di Timur konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedangkan kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendali alamiah dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Dalam setiap masyarakat tiada kebebasan tanpa pembatasan, maka dari itu lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, maka lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Lebih banyak bakat yang kita miliki, lebih besar tanggung jawab kita untuk mengembangkannya. Dihimbau agar hak atas kebebasan tidak menuju pada sikap hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengindahkan kebebasan orang lain.
Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada kaidah emas atau golden rule yang perlu kita perhatikan, yaitu berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka perbuat terhadap Anda. Dalam bagian preambul naskah dikatakan bahwa terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir. Di lain pihak, mengabaikan tanggung jawab manusia dapat menjurus pada chaos. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia adalah tuntutan reformasi yang sudah dibahas pada materi atau topik sebelumnya. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan terobosan yang sangat besar, karena seperti yang kita ketahui bahwa konstitusi kita melarang kita untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 atas desakan seluruh komponen bangsa negara Indonesia yang dimotori oleh pemuda dan mahasiswa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yang perubahan-perubahan tersebut sudah dibahas pada topik sebelumnya. Sekarang kita tiba pada sub-bahasan yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sub-bahasan ini terdiri dari 4 sub-bahasan. Yang pertama, aturan dasar, ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, ketentuan tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan perubahan. Perhatikan rumusan naskah asli dan rumusan perubahan berikut ini. Rumusan naskah asli pasal 31 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan rumusan perubahan pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, maka ada perluasan arti dari tiap-tiap menjadi setiap, dan kata pengajaran menjadi pendidikan yang bermakna lebih luas dari konsep sebelumnya. Sebagai contoh, pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses pengalihan pengetahuan. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik lebih dari sekedar pengetahuan. Aspek lainnya meliputi keterampilan, nilai, dan sikap. Selain itu, proses pendidikan juga dapat berlangsung di 3 lingkungan pendidikan, yaitu sekolah, keluarga,
dan masyarakat. Sedangkan pengajaran konotasinya hanya berlangsung di sekolah saja, bahkan di kelas saja. Dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Adanya rumusan tersebut dimaksudkan agar pemerintah berupaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkokoh persatuan bangsa. Pencapaian bangsa di bidang iptek adalah akibat dihayatinya nilai-nilai ilmiah. Namun nilai-nilai ilmiah yang dihasilkan tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan memperkokoh persatuan bangsa. Negara juga wajib memajukan kebudayaan nasional sebagaimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar, namun dengan 2 ayat. Yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sebelumnya, pasal 32 rumusannya adalah pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Perubahan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yang tinggi. Kebudayaan nasional merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, dan diteguhkan di tengah-tengah perubahan dunia ini. Menutup diri dari pengaruh dunia sama artinya menutup kesempatan untuk berkembang. Namun demikian, kita tidak boleh hanyut terbawa arus globalisasi. Untuk itu, strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Pertama, menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang ketiga, menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Yang kedua dari sub bahasan yang keempat adalah aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Perubahan-perubahan ini menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional dan didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Yang ketiga, dari
Subbahasan keempat adalah aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula, ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara yang sebagaimana termaktub dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara tahun 45, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan keamanan negara pasal 30 ayat 1 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena upaya membela negara mengandung pengertian yang umum. Pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Pasal 30 ayat 2 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SIS-HANKAMRATA dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Pengalaman yang bagaimana yang melatar belakangi dipilihnya SIS-HANKAMRATA itu, kita bisa melihat ke belakang ketika perjuangan bangsa Indonesia dulu, rakyat terus berjuang dengan tentara untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta hingga kemudian Indonesia merdeka. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak asasi dan hak dasar warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 sampai pasal 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia. Subbahasan yang terakhir adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, kita perlu menjawabnya dengan mempergunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan, dan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan keamanan. Kita mulai yang pertama, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara, khususnya pasal 29. Di situ dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi timbul pertanyaan, bukankah dasar negara kita Pancasila? Mengapa hanya didasarkan pada satu sila saja? Perlu diketahui, Pancasila memiliki susunan hierarkis piramidal. Jadi hierarkis piramidal.
Dan itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari uraian tersebut tampak bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Dari uraian tersebut tampak bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Jadi paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa atau jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ada jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat selain yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 tadi, juga dalam pasal 28E ayat 1. Yang kedua, dari subbahasan kelima adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Dalam konteks ini, penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Yang ketiga dari subbahasan yang kelima adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan keberpihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Yang keempat dan yang terakhir dari subbahasan kelima adalah pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dari Sishankamrata adalah TNI dan Polri. Adanya pengaturan yang tegas tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri di dalam Undang-Undang Dasar diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Demikian
penjelasan tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Sebagai rangkuman, harmoni kewajiban hak negara dan warga negara yang pertama adalah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Keempat, sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Keenam dan yang terakhir, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Demikianlah penjelasan dan rangkuman dari topik 5 tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Terima kasih atas perhatiannya.